Clash of Minds mempersembahkan Walter Veith, Martin Smith, Martin Luther, tahun 1517. Konsili Trent, tahun 1545. Luka parah, tahun 1798. Kebangunan rohani besar, tahun 1844. Ensiklikal Rerum Novarum, tahun 1891. Konsili Vatikan II, tahun 1962. Paus Francis, tahun 2013. Ensiklikal Laudato Si Perawatan Rumah Kita Bersama, tahun 2015. Pandemi COVID-19, tahun 2019. Pemilihan Presiden Amerika Serikat, tahun 2020. Perang Rusia melawan Ukraina, tahun 2022. WhatsApp Prof 141, COP27, Surat Paus Francis, Himbauan untuk Kesatuan Iklim. Selamat datang kembali, dalam episode lain WhatsApp Prof. Halo, Walter. Hai Martin. Apakah Anda sehat? Ya, terima kasih. Baiklah. Kita nampaknya seperti kaset kendor. Surat Paus, ya, saya mual dengan Surat Paus, tetapi mari kita membahasnya. Ya, karena ini salah satu hal yang akan membawa kita kepada kesudahannya. Mari kita membukanya dengan doa. Saya harap, kita bisa membaca keseluruhan Surat Paus dan membahasnya. Mari berdoa. Bapa Sorgawi, kami berterima kasih, karena pemberian firman-Mu. Dan kami bisa melihat tanda-tanda di sekitar kami. Untuk kedatangan segera Tuhan kami. Kami memohon kiranya Engkau mencerahkan pikiran kami, dan membimbing kembali diskusi ini. Juga para pemirsa dengan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Surat, Himbauan Paus Francis, untuk persatuan mengenai krisis iklim. Apakah kita sedang menghadapi lelucon iklim? Betapa beraninya Anda, memberi judul seperti itu, Martin. Ini hanya sekedar pertanyaan. Ya, dan masalahnya adalah di satu sisi, adanya sains yang sudah mapan, kemudian adanya kenyataan di sisi lainnya. Adanya sains yang mapan, menurut mereka. Dan kemudian adanya sains sejati. Dan dua sisi itu, tidak pernah saling sepakat. Jadi, kita mesti meneliti, apakah ini hanya sekedar hal yang bersifat ilmiah, yang kita hadapi? Ataukah ada hal lainnya? Jadi, Martin, adanya orang-orang yang memberitahu kita, surat ini, tentunya ensiklikal Laudato Si, yang begitu penting bagi umat manusia. Dan adanya begitu banyak orang yang turut serta dalam gerobak ini. Yang nampaknya, Anda tidak bisa menghentikannya. Ini akan pergi kemanapun yang diinginkannya. Dan adanya visi yang menarik, yang kita baca di dalam tulisan Roh Nubuat mengenai kereta dengan tenaga penuh. Dan setan itu sendiri, yang mengemudikannya dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dan coba kita lihat, kemana dia akan membawa kereta ini. Ya, dan akhir-akhir ini mengenai surat ini, telah ada film yang dibuat. Mengenai ensiklikal Laudato Si. Jadi ini bisa juga kita bicarakan. Jadi, marilah kita menyimak beberapa hal yang ada kaitannya dengan surat itu. Laudato Si adalah sebuah surat yang telah ditulis Paus Francis bagi Anda. Nah, biasanya orang-orang menjadi heran. Paus Francis menulis surat kepada saya, ya? Paus Francis menulis surat bagi semua orang di bumi. Untuk membagikan keprihatinannya tentang keadaan dunia. Itu begitu sederhana. Ini adalah sebuah surat dari Paus. Kita akan menyajikan 4 suara berbeda, yang dihimbau secara khusus oleh Paus Francis, dalam Laudato Si. Kami mengundang Anda, atas nama Paus Francis, menjadi perwakilan. Suara dari orang-orang pinggiran, suara dari orang-orang penduduk asli, suara dari kaum muda, dan juga suara dari alam, dari kehidupan liar. Pemikiran kami yaitu, guna mengundang orang-orang ini.
membawa mereka ke Vatikan, kemudian melakukan dialog bersama-sama. Ketika saya tiba di Roma, saya akan menyampaikan pesan kepada Paus. Bersama-sama kita mesti melindungi lingkungan. Kebanyakan agama-agama berbicara mengenai topik ini. Islam menganjurkan melindungi lingkungan dan tidak menghancurkannya. Saya ketua Dada, dari tanah penduduk asli Maro. Wilayah saya adalah suatu area seluas 42.372 hektar. Hati saya terasa hangat. Saya merasakan energi positif keluar dari surat ini. Kita bisa membangun persahabatan ini, dan mungkin bersama-sama bisa berjuang demi perlindungan tanah penduduk asli Maro. Orang-orang mempercayai adanya dewa yang disebut Tupa, yang maha kuasa yang ada di sorga. Dia melindungi semua orang, bukan hanya penduduk asli, atau paus atau berkulit hitam dan berkulit putih. Semuanya. Ridhima terus berjuang. Ridhima vows to keep the fight on. जो मेन जिम्मेदारी है वो गवर्नमेंट की है कि वो but it's like when it comes to ground reality. The next person on the stage, the wonderful young girl, Ridhima Pandey. Come on, she deserves a very round of applause. The youngest people that we have with us. Saya tidak pernah membayangkan akan menerima surat dari Paus. Tidak pernah dalam hidup saya bahkan tidak pernah memikirkan itu. Ini adalah hal yang luar biasa. Ini membuat saya merasa menjadi orang istimewa. Ridhima Pandey merupakan salah satu dari 16 anak-anak yang melakukan protes atas kurangnya tindakan pemerintah guna menangani krisis iklim. Saya berada di sini karena menginginkan semua para pemimpin global melakukan hal untuk menghentikan perubahan iklim. Karena jika tidak dihentikan, ini akan merusak masa depan kita. Jadi jika kita ingin menghentikan pemanasan global, sekaranglah waktunya bertindak. Saya tidak akan menghentikan perjuangan saya. Saya meyakini kekuatan terbesar yang berasal dari pergerakan populer dan kaum muda. Dari sanalah kekuatan baru muncul. Orang-orang muda yang bekerja bersama-sama. Setiap kali saya berbincang dengan anak-anak dari seluruh penjuru dunia, satu hal yang kita alami bersama adalah bahwa perubahan iklim telah berdampak dan terus berdampak bagi kehidupan kita, bagaimanapun caranya. Ibu Bumi. Saya menyuarakan suara saya menentang para pembuat polusi, pembuat kebijakan, dan para pemerintah yang bertanggung jawab atas perusakan ini. Orang-orang muda mesti membawakan perubahan positif, mendengarkanmu, menyelamatkanmu, dan menyelamatkan keindahanmu untuk masa depan kami. Sebagai ahli lingkungan, saya melihat alam sebagai suatu spesies organisme yang berinteraksi. Masalah seperti perubahan iklim merusakkan interaksi ini di antara spesies-spesies. Gelombang panas Marina ini menyebabkan banyak kematian tak diketahui kepada batu karang. Dan kita mengetahui di tahun 2015, kita kehilangan setidak-tidaknya 25% dari batu karang kami di seluruh negara bagian kami. Dan di bulan Juli tahun 2019, kita mulai kembali melihat gelombang panas ini datang lagi. Nah, Martin, hal pertama-tama yang saya hendak katakan, ini adalah propaganda yang terbaik. Dan target sasarannya adalah pikiran yang bisa diberikan kesan, seperti kaum muda sebagai contohnya. Dan tentunya, sentimen dari penduduk asli dan lingkungan tempat mereka berkegiatan. Dan semuanya, termasuk kelompok orang-orang miskin. Tetapi apa yang diabaikan adalah suara dari ilmuwan serius. Yang tidak bekerja dengan model, tetapi dengan kenyataan. Dan mereka tidak bekerja dengan grafik, yang berpengaruh kepada pikiran. Dan tentunya, agama memainkan peran yang sangat penting. Dan berdoa kepada Ibu Bumi, mereka pikir, bisa membantu.
Tetapi ibu bumi hanya terdiri dari pasir dan batu. Ia tidak memiliki telinga atau mulut. Tidak punya pikiran. Ada suatu pribadi yang melebihi semua hal itu. Dan kealahan itu tidak dieja dengan huruf kecil g, melainkan dengan huruf besar G. Dan juga mengenai film tadi, sangat banyak menarik emosi Anda. Semuanya mengenai emosi. Dan tentunya mereka terus memainkan drum yang sama, dengan menunjukkan banjir. Mereka bisa menunjukkan banjir 100 tahun lalu. Kenyataannya mereka bisa saja menunjukkan banjir 4.500 tahun lalu. Yaitu perubahan dahsyat, yang belum pernah dilihat dunia. Mereka tidak memiliki fotonya, melainkan catatannya dalam fosil, yang tentunya ditafsirkan dengan banyak kebohongan. Semua fosil ini cenderung menjadi hal utama, tetapi yang ditemukan jarang-jarang. Mengapa semua hewan berada di tempat yang sama, jika ada yang ingin bertanya? Dan masih banyak hal lain, yang bisa dibahas, masih dengan drum yang sama, naiknya permukaan air laut. Apa yang terjadi, ketika es meleleh, dan seterusnya. Dan satu-satunya hal yang bisa menyebabkan naiknya permukaan air laut, adalah glasier yang ada di daratan. Tetapi es yang mencair, katakan saja lapisan es yang ada di lautan, tidak akan menaikkan permukaan air laut, sedikit pun, karena es adalah air yang diperluas. Dan ketika mencair, kembali menjadi air, jadi tidak menambahkan jumlahnya sedikit pun. Anda bisa mencobanya dengan segelas air. Taruh es banyak-banyak, lalu ukur permukaannya. Dan biarkan esnya mencair, lalu ukur kembali dan lihat apakah gelas menjadi lebih penuh, karena esnya mencairnya. Tetapi jawabannya tidak. Jadi banyak persepsi, seperti pencairan glasier yang merupakan peristiwa musiman. Yang selalu terjadi, selama ratusan tahun. Mereka sangat senang menunjukkan ketika glasier itu runtuh dan mencair. Tetapi mereka lupa menunjukkan, naiknya glasier di musim dingin. Dan semua hal-hal ini, dan tentunya mereka sangat menyukai mengenai kawasan batu karang. Kita telah membahasnya berulang-ulang, tetapi untuk argumentasi. Dan argumentasi terakhir yang kita lihat dalam video, mengatakan, di tahun 2015, dan di tahun 2019, gelombang panas, membunuh semua batu karang ini. Membunuh semua koral, kita akan menghadapi krisis besar, di depan kita. Nah, di sini ada artikel tanggal 4 Agustus tahun 2022, ini masih sangat baru. Bagian-bagian dari karang penghalang besar, menunjukkan pertumbuhan koral yang terlihat selama 36 tahun. Jadi adanya orang yang sedang berbohong, atau jika tidak berbohong, mereka mendapat informasi salah, atau mereka sedang menyelewengkan informasi. 2/3 bagian dari karang penghalang besar di Australia, mencatat pertumbuhan koral tertinggi, hampir 40 tahun. Dan itu bukan hanya beberapa bagian. Itu mencakup 2/3 dari seluruh koral. Benar, jadi, kita tidak usah membaca keseluruhannya. Kami hanya melontarkannya di sana. Ada hal yang benar-benar salah. Kita mesti membandingkan, hal yang sedang didengung-dengungkan di dalam film ini, dengan kenyataan. Ya, marilah kita meneliti hal-hal ini, dan melihat apakah ini hanya sekedar propaganda. Apakah merupakan nada emosi yang sedang dimainkan? Apakah ini agama? Ini kelihatannya seperti agama, karena mereka berdoa kepada berbagai kealahan. Dan mereka sangat menyukai burung elang, yang merupakan lambang dari Roma. Ini sekedar informasi. Jadi, mari kita lihat beberapa propaganda media lagi dan lihat apa yang mereka coba sampaikan kepada kita. Ini dimulai dengan kalimat, adalah penting. Semua pihak turut serta dalam percakapan. Semua pihak mesti turut serta. Betapa pentingnya semua orang turut serta. Nah, itu menunjukkan kepada kita akan adanya rencana. Tidak ada yang terlewatkan dalam rencana ini. Baik, jadi jangan sampai ada orang yang terlewatkan, dan hal penting lainnya, jika Anda memiliki rencana. Guna menyatukan perwujudan politik. Untuk penyatuan seluruh struktur berbeda dari masyarakat, seperti kaum muda, keluarga dan komunitas. Dan menyatukan semua agama,
haruslah memiliki komponen netral, dan tidak bisa lainnya. Tepat. Ini bisa mencakup yang beragama, juga yang tidak beragama. Benar. Ini mesti bersifat netral. Dan perubahan iklim bersifat netral. Karena Anda tidak bisa mengkaitkannya hanya kepada satu agama tertentu. Jadi, Martin, jika Anda membaca kitab Wahyu, dan malapetaka yang akan menimpa, pasti akan adanya perubahan iklim. Dan berapa banyak dunia, yang akan dibinasakan, bukan oleh perubahan iklim, melainkan oleh malapetaka. Pada dasarnya adalah seluruh dunia. Semua makhluk hidup di laut, mati, sebagai contoh, sebagai akibatnya. Jika Anda mengemukakan dusta, maka mungkin Allah akan berkata, baiklah, mari kita beri dusta. Mari kita melihat video ini dan nanti membahasnya. Ini meliputi bukan hanya sektor swasta, masyarakat sipil, pemerintah, dan bank perkembangan multilateral. Melainkan kaum muda juga sangat penting dalam persamaan ini. Dalam COP27, saya sungguh-sungguh berharap kaum muda lebih terlibat. Kaum muda harus menjadi pusat penerapan ini. Keterlibatan kaum muda harus lebih meningkat. Mempercayai kami, itu pantas. Kami ingin membuktikan itu di COP27. Karena kaum muda adalah sumber daya terbesar di kawasan ini. Dalam perjalanan menuju ke COP27, kita memerlukan kaum muda. Karena apapun yang kita lakukan hari ini, dalam COP27 dan COP28, adalah untuk mereka. Kami bekerja segiat mungkin, guna memastikan sebanyak mungkin kaum muda akan dilatih, dan disiapkan guna turut berpartisipasi dan bekerja sama dengan semua pihak dan pemerintah dalam COP. Kami mengharapkan kedatangan Anda dalam tahun ini. Perutusan khusus Amerika Serikat, John Kerry, hanya berada beberapa pekan dalam pertemuan COP27, KTT Iklim PBB di Mesir. Ketika para ilmuwan memperingatkan dunia yang tetap mengarah kepada peningkatan suhu yang menyebabkan bencana, dia memerlukan momentum yang bisa didapatkannya. Sekarang ini, semua pemerintah di dunia telah melenceng. Masing-masing negara dari perwakilan 20 ekonomi terbesar di dunia. 80% dari semua emisi adalah melenceng dari target pada masa ini. Perdana Menteri Inggris yang baru, Rishi Sunak, tidak akan banyak membantu. Dia baru saja mengumumkan bahwa dia bahkan tidak akan pergi ke pertemuan puncak itu. Semakin banyak alasan untuk mendorong Raja Charles untuk hadir. Meskipun Perdana Menteri saat itu Liz Truss dilaporkan memintanya untuk tidak melakukannya. Saya pikir itu akan sangat mempengaruhi. Saya tahu bahwa keberadaannya di sana akan membuat perbedaan. Saya yakin. Karena dia memiliki kredibilitas, karena dia telah menjadi pemimpin jangka panjang. Nah, tentunya telah terjadi perubahan. Sunak akan menghadiri, karena dia adalah orang World Economic Forum. Dan yang mempunyai koneksi sangat baik dengan transisi digital, yang dikaitkan dengan uang. Sunak merupakan orang yang tepat, untuk pekerjaan mereka. Dan untungnya, adanya banyak orang-orang penting, yang membicarakannya, contohnya Kerry. Raja Charles III, para anggota dari Bonds Dunia, milik perkumpulan rahasia, kelompok 333. Dan semua orang-orang khusus ini, dan Raja Charles tentunya, sangat terlibat dalam berbagai perkumpulan rahasia. Dia anggota dari Ordo Garter. Dia anggota dari Ordo Bat, dan pada kenyataannya dia menjadi perancang dari banyak perkumpulan rahasia ini. Jadi kita melihat adanya sangat banyak anggota-anggota perkumpulan rahasia yang memiliki agenda tertentu, yang sangat bertentangan dengan hal yang dikatakan Alkitab. Dan bukankah ini menarik, ketika Anda melihat ini? Dan Anda melihat apa agendanya, jadi mereka punya agenda. Mereka punya agenda, pastinya, kita tahu itu. Dan sekarang, kita mesti meneliti mereka dengan kesibukan mereka di mata publik. Jelas, Anda bisa melihat ke arah mana mereka menuju. Nah, saya tidak ingin terdengar sinis, atau jelek, atau apapun itu. Yang jelas mereka mendorong kaum muda. Nah, ketika penerus Raja Salomo, yakni anak-anaknya, berkonsultasi kepada para tua-tua, apa yang mesti dilakukan, yang berkaitan dengan suatu topik tertentu anggota masyarakat. Kepada siapa dia mendengarkan? Kepada para tua-tua atau kepada kaum muda? Dia bertanya kepada para tua-tua. Tetapi ketika dia mendengar orang-orang muda, dia lebih memilih mendengarkan masukan orang-orang muda. Dan, ini adalah sebuah strategi yang sangat umum, dan diperlukan sejumlah pengalaman di dunia, agar bisa membedakan tren atau propaganda.
Dan memang sangat menguntungkan bagi mereka, melibatkan energi kaum muda. Karena propaganda akan sangat mudah mempengaruhi mereka. Dan untungnya, ada sejumlah orang-orang kaum muda yang melakukan perbandingan yang masuk akal. Dan yang membuat mereka tidak senantiasa diindoktrinasi. Nah, Martin, apa yang menjadi pelindung terbesar melawan indoktrinasi? Pelajari Alkitab Anda. Mempelajari Alkitab, apakah Alkitab memperingatkan mengenai hal-hal ini? Dan jika seluruh dunia ikut-ikutan dan berkata, ayo pergi. Apakah itu waktunya untuk berkata, ya, mari kita turut bersama-sama, atau apakah ini waktunya untuk mempelajari Alkitabmu? Kembalilah kepada Alkitab, kapanpun adanya tren, dan memeriksanya apakah ini Alkitabiah. Dan 9 kali dari 10 kali, atau 99 kali dari 100 kali. Atau bahkan lebih tinggi, Anda akan mendapati tren tidaklah benar. Ya, jika Anda memeriksa, contohnya kebangunan rohani di dalam aspek keagamaan. Setan begitu lihai, dia tahu akan adanya hujan akhir, dan itu akan menjadi kebangunan rohani. Tetapi lihatlah semua kebangunan rohani palsu awal yang dia rencanakan. Dan yang palsu selalu harus mendahului yang sejati. Nah, nampaknya dia akan menghadiri KTT Iklim COP27, pekan depan di Mesir. Setelah sebelumnya, Perdana Menteri mengatakan, dia terlalu fokus untuk pertemuan ekonomi domestik. Dan melarang Raja Charles untuk menghadiri pertemuan. Nah, apakah ekor yang menggoyang anjing, atau anjing yang menggoyang ekor? Dan tentunya Perdana Menteri pergi ke COP27 dan 10 hukum. Jadi sirkus sudah siap. 10 hukum, iklim yang baru. Dan sudah berkumpul semua anggota Bones, dan perkumpulan rahasia, dan anggota-anggota Ordo Bat. Para anggota Ordo Garter. Dan para anggota World Economic Forum. Apakah Anda mau mempercayai semua anggota perkumpulan rahasia ini? Saya tidak mau menaruh kepercayaan kepada mereka. Saya tidak akan mempercayai mereka lebih jauh daripada yang bisa saya ambil dan lemparkan ke Empire State Building. Itu bagus. Nah, jika Anda merenungkan hal lainnya. Seperti yang digembar-gemborkan di media. Semua hal ini, Raja Charles tidak mau hadir, semua ini menarik perhatian kepada pertemuan. Dengan mengatakan, saya tidak akan hadir. Ini membuat gusar semua orang, seperti Greta Thunberg dan kaum muda. Mengapa para pemimpin tidak turut serta? Mereka pada akhirnya menyerah kepada tekanan, dan akan pergi dan pada akhirnya akan membuat keputusan indah. Dan orang-orang yang tidak memperhatikan hal ini, akhirnya akan bertanya, wah, ada apa dengan COP? Dan tadi pagi, dari berita, saya mendengar negara-negara yang lebih miskin, berkata, hal-hal berjalan sebagaimana mestinya dalam COP27. Negara-negara yang lebih kaya, akan membayar untuk transisi dari kaum muda di negara-negara yang lebih miskin. Martin, apakah memang ada negara-negara yang lebih kaya? Ataukah semua orang-orang begitu banyak hutang, dan menjadi miskin? Ini menjadi mimpi buruk hutang, dan tidak ada satu negara yang bisa menyelesaikannya. Berapa kaya negara Amerika Serikat, dengan triliunan dolar hutangnya? Bangkrut. Bagaimana mereka bisa memberikan dana bantuan, dengan membuat lebih banyak uang, dan mencetaknya? Mari kita menyimak sisi lain dari kisah, karena selalu ada dua sisi dari sebuah kisah. Ahli psikologi Dr. Racha L. Sharman, seorang dosen senior di Universitas Sunshine Coast, Australia. Dia dan seorang rekannya di universitas, seorang profesor, mendiagnosa keadaan saya, paham penyangkalan. Itu dilakukan, setelah mewawancarai 390 orang-orang yang bersikap skeptis melalui media sosial. Judul artikelnya saja sudah memberitahu Anda bahwa pikiran saya sedang salah fokus, mengambang kemana-mana. Yaitu isi pikiran dari seorang yang skeptis, keadaan mental yang tak stabil, dengan penyangkalan kepada perubahan iklim. Nah, Sharman tidak mendapati hal yang dia duga. Dia berkata, hal yang saya temukan, bertentangan dengan dugaannya. Katanya, orang-orang yang memiliki kemampuan analisa yang lebih tinggi, cenderung lebih bersifat skeptis.
Bagaimana cara kita menyelamatkan bumi jika orang-orang terus bertanya seperti, apakah ini memang bisa berhasil? Apakah memang layak berupaya? Apakah Anda yakin emisi Australia bisa diperbaiki? Hal-hal semacam itu. Hentikan. Setelah 2 tahun dari hujan yang menyebabkan banjir, akhirnya ada hal yang ingin didengar orang-orang yang ada di kawasan banjir. Kantor meteorologi secara resmi menyebutkan tahun ketiga berturut-turut musim panas La Nina. Kita akan lebih mengalami hujan setelah 3 tahun berturut-turut, sekarang ini. Mungkin itu benar, karena saya ingat 14 tahun lalu, musim kering yang pada waktu itu terjadi, tidak pernah berakhir. Dan kantor yang sama mengatakan iklim yang sama, akan menjadi iklim yang baru. Nah, belakangan, tim Flannery dari Komisi Perubahan Iklim, menyatakan hal ini, di tahun 2007. Bahkan hujan yang turun, tidak akan bisa mengisi kembali bendungan dan sistem sungai kita. Tetapi Dr. Sharman, ahli psikologi yang sangat pandai, memiliki jawabannya. Pikiran yang ragu-ragu ini merupakan hasil dari kesalahpahaman mendasar dari proyeksi iklim berdasarkan model. Ini jawabannya. Hal yang kita tangani ialah anarki dalam levelnya yang sangat luar biasa. Selama sepekan ini, adanya pemrotes yang menyemprotkan cat kuning. Di dealer mobil, Bank of England, MI5, semuanya serangan bertubi-tubi. Dan ini bukan sekedar penggunaan bahan bakar fosil. Lihat saja kasus Melbourne Cup, di mana orang yang mencemari arena mengatakan, dia melakukannya demi menghentikan kecanduan perjudian. Jadi, hal yang ada dalam pikiran mereka, apapun visi moral yang mereka ingin terapkan kepada kita semua, jelas mereka bisa bertingkah laku, seperti keinginan mereka. Bagaimanapun juga, kalian tidak bisa mempersalahkan orang-orang Malang, karena mereka telah dicuci otak di sekolah, di universitas. Disuruh untuk sujud menyembah Dewi Greta, ahli fisika dan ilmuwan terbesar yang pernah dilihat dunia, sejak munculnya Newton. Dan tidak ada yang memberitahu mereka, tidak seorang pun. Hanya 3% dari CO2 global yang dihasilkan oleh manusia, dan dalam kasus di Australia, dan di negeri saya, Inggris, kita menghasilkan kurang dari 1%. Tidak seorang pun yang memberitahu mereka dalam kehidupan mereka. Dan inilah yang Anda dapatkan. Ketika adanya kegagalan total dari sistem pendidikan, ketika diadakan indoktrinasi, dan tidak mengajarkan pemikiran kritis, maka kita mendapatkan tingkah laku gila ini. Dan saya pikir, hal yang mesti dilakukan pemerintah, adalah mesti bertindak sangat tegas kepada orang-orang ini. Apa komentar Anda akan hal itu, Martin? Ini menunjukkan kepadamu, sejauh mana orang-orang ini akan bertingkah laku, jika sudah dicuci otak. Bahkan sampai merusak fasilitas umum. Bahkan merusak arena memakai cairan oli. Di arena yang mereka keluhkan. Tetapi pada akhirnya, mereka berkata, pemerintah mesti bertindak, padahal pemerintah juga merupakan bagian dari semua ini. Pemerintah juga turut serta dalam gerobak ini. Nah, Martin, saya tidak pernah memahami argumentasi CO2 mereka. Jika saya boleh berterus terang, ini adalah argumentasi yang tak masuk akal. Karena CO2 adalah emisi umum, dari semua makhluk hidup. Di dalam dunia hewan. Dan CO2 merupakan makanan untuk semua makhluk pemakan tumbuh-tumbuhan, atau organisme di seluruh bumi. Jadi, jika saya bisa menanyai Anda, jika ada emisi CO2 yang lebih banyak dari hewan-hewan dan manusia, maka akan lebih banyak lagi tanaman. Tanaman akan lebih subur. Ini sungguh tidak masuk akal. Belum lagi adanya penampungan CO2, yaitu lautan. Karena ini merupakan suatu keseimbangan. Dan kita sudah mengatakan hal ini berulang-ulang. Ini merupakan siklus yang sudah diperkenalkan sejak awal mula. Ini adalah siklus yang Allah berikan. Dan orang-orang ini ingin memecah siklus ini. Ini merupakan suatu hal sangat bodoh dalam pemikiran saya. Ini sama sekali tidak masuk akal. Sebuah letusan gunung berapi akan lebih mengirim CO2 ke dalam atmosfer dibandingkan CO2 yang dihasilkan seluruh dunia dalam tempo 1 tahun. Ini kenyataan. Jadi, keseimbangan yang ada di alam dengan CO2 merupakan keseimbangan yang Allah rancang. Untuk menghilangkan emisi, Anda mesti menghentikan apapun hal yang dilakukan umat manusia.
dan bahkan juga Anda mesti berhenti bernafas. Nah, cara untuk berhenti bernafas adalah melenyapkan umat manusia. Maka dengan cara itu, Anda bisa menghilangkan banyak emisi CO2. Nah, apakah itu rencana atau bukan? Itu merupakan diskusi besar dunia. Ini ada dalam batu petunjuk Georgia, sebelum diledakkan. Di mana orang-orang Kristen RC menyatakan akan hal itu. Dan kita sudah mengatakan, singkatan apa itu RC Kristian. Jadi, Martin, ini merupakan sebuah falsafah yang hanya bisa datang dari sumber lainnya, dan yang jelas, ini tidak datang dari Allah. Dan jika adanya kepalsuan, yang mencoba menggiring umat manusia melakukan sesuatu, pasti adanya agenda di belakangnya. Benar, dan mereka tidak bisa menemukan penyebabnya. Mereka terus mencari-cari pelakunya. Lalu dikatakan karena perusakan ozon oleh gas yang ada di kulkas Anda. Ini menjadi luar biasa untuk industri, karena segala sesuatunya mesti dirubah. Anda tidak pernah mendengarnya lagi sejak saat itu. Dan semua hal lainnya. Bagaimana dengan perusakan lingkungan dengan menyemprotkan produk berbasis aluminium ke dalam atmosfer? Bagaimana dengan hal-hal yang bisa diukur? Untuk menghancurkan hasil-hasil panenan, yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan perubahan iklim. Melainkan suatu campur tangan yang sengaja. Jadi ada banyak hal, celakalah mereka yang membinasakan bumi. Nah, ada badan, dan orang-orang dan sistem keagamaan. Celakalah mereka yang membinasakan bumi, maka Anda mesti menyertakan semua orang yang bernafas. Nah, itulah hal yang mereka lakukan. Sekarang ini, umat manusia menjadi masalah. Manusia menjadi musuh alam. Nah, bagaimana dengan bahan bakar fosil? Dari mana itu berasal? Dari dalam bumi. Bagaimana bisa ada di sana? Karena adanya banjir Nuh. Dan itu merupakan materi organik yang terkubur. Jadi, dengan kata lain karbon itu terkubur di dalam kerajaan hewan dan kerajaan tanaman sebelumnya. Dan yang sekarang tersedia dan dapat dipakai. Ini bisa kembali disimpan ke dalam dunia tanaman dan hewan. Jika Anda mengizinkan hal-hal terjadi secara alami. Mereka melakukan hal-hal yang merusak, seperti menghancurkan paru-paru bumi, kawasan Amazon, contohnya. Dan semua hal-hal itu, tentu saja, adalah penting, kita memperhatikan lingkungan kita. Tetapi jika ada masalah dengan CO2, tanamlah pepohonan. Benar. Martin, jika semua orang menanam satu pohon, berapa banyak pohon yang akan kita miliki? Ada 7,5 miliar pohon sekurang-kurangnya. Jadi marilah kita melihat, apa yang mereka sebut sebagai data, yang berdasarkan model dan kenyataan. Dua hal ini sangat jauh berbeda, seperti timur jauh dari barat. Jadi mari kita melihat angin puting beliung Florida yang menghancurkan tanah. Jadi, kita banyak mendengar perusakan oleh angin puting beliung di Florida. Dan tahukah Anda Martin, ketika saya mendengar berita-berita yang ada sekarang. Dan adanya peringatan iklim, seperti peringatan angin puting beliung. Mereka selalu meramalkan hal terburuk. Mereka selalu membuat kehebohan dalam level yang tertinggi. Mereka tidak menyebutkan adanya perkembangan badai, yang mungkin akan mereda. Memang ada pembentukan badai, tetapi yang mungkin tidak mencapai daratan. Semua badai itu akan mencapai daratan, dan akan meningkat dalam kekuatannya. Akan menjadi hal yang paling buruk. Nah, memang 1-2 kali badai mencapai daratan dan membuat banyak kerusakan. Ini sudah terjadi sejak dari dulu. Di sini ada diagram angin badai Florida yang menghancurkan daratan selama bertahun-tahun, mulai tahun 1800-an hingga sekarang. Anda bisa melihat titik puncaknya di masa lalu, lebih tinggi, dan sekarang ada penurunan. Nah, bukankah ini kebalikan dari hal yang mereka katakan? Iya, karena ketika badai mencapai daratan, mereka mengatakan ini semakin buruk, dan disebabkan oleh perubahan iklim, dan yang semakin memburuk. Nah, di sini angin badai Florida yang mencapai daratan. Ada yang normal dan badai besar. Garis biru dan garis merah. Dan jika Anda kembali ke tahun 1800-an, lihat titik puncaknya. Apakah itu perubahan iklim?
Itu merupakan permulaan sekali dari revolusi industri. Dan yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan perubahan iklim. Dan ini senantiasa demikian, bahkan ada yang terjadi lebih rendah. Dan yang sekarang, lebih rendah dari yang terjadi di masa lalu. Jadi kembali sains yang menjadi kenyataan. Jika Anda menaruhnya secara sejajar dengan model, terdapat kisah yang bertentangan. Kembali, badai besar Amerika Serikat yang mencapai daratan dan badai besar, dan kembali kita bisa melihat di masa silam, levelnya lebih tinggi. Angka rata-rata di wilayah ini, pada masa sekarang, sesungguhnya adalah lebih rendah. Jadi, Martin, bagaimana dua hal ini bisa mengkristal? Itu menjadi masalah. Jika Anda tidak melihat sisi lainnya, maka Anda hanya mempercayai satu wacana. Baiklah, bagaimana dampak dari rekayasa geo? Mari kita menyimaknya. Mungkin dusta terbesar yang pernah diberitakan untuk penduduk di seluruh dunia adalah dusta mengenai jejak kondensasi. Apa yang kita lihat di langit bukan merupakan kondensasi. Ini adalah dispersi partikel tertentu yang disemprotkan dengan sangat sedikit pengecualian. Jejak kondensasi ini semestinya tidak ada. Mesin-mesin jet menghasilkan pembakaran sempurna. Jadi, jika ada yang nampak keluar dari mesin jet, ini adalah zat tambahan. Mesin ini adalah mesin jet turbofan yang dipakai di seluruh pesawat militer dan pengangkut komersil. Pada dasarnya merupakan suatu kipas yang ditenagai jet. 90% udara yang masuk ke mesin ini tidaklah terbakar. Rancangan mesin jet ini hampir tidak bisa menghasilkan jejak kondensasi apapun, kecuali di bawah keadaan yang jarang dan ekstrim. Dan kembali, kita memiliki rekaman film dari pesawat yang sedang terbang di suatu ketinggian, dengan moncong yang jelas terlihat, yang mengeluarkan dan mematikan jejak kondensasi. Ini merupakan akhir argumentasi. Ini meletakkan dasar dan fondasi bagi perkembangan satelit cuaca yang akan menentukan manusia, guna menentukan lapisan awan dunia. Dan yang pada akhirnya, guna mengendalikan cuaca. Dan orang yang mengendalikan cuaca, akan mengendalikan dunia. Angkatan Udara mengatakan, mereka mendapatkan nilai besar dari HARP selama 2 tahun terakhir. Kami mengambilnya dari Angkatan Laut dan mengelolanya, dan sesungguhnya melakukan serangkaian kampanye percobaan. Dan menyelesaikan pekerjaan kita di atas sana. Dan kemudian kita berpindah ke lapisan lainnya, yakni mengelola ionosfer, di mana HARP memang dirancang untuk hal itu. Dengan menyuntikkan energi ke lapisan ionosfer, dan memang kita mampu untuk mengendalikannya. Dan pekerjaan itu telah rampung. Nah, orang-orang akan berkata, halaman web ini bersifat konspirasi. Nah, aliran asap yang keluar dari belakang pesawat, apakah itu juga bersifat konspirasi, Martin? Mungkin, mereka akan berkata demikian. Tetapi di waktu yang sama, mereka memiliki teknologi guna mengubahkan cuaca. Dan tahukah Anda, bagian yang menyedihkan, teori konspirasi ini, sampai mereka mengakuinya? Lalu apa yang akan mereka katakan? Anda tidak mendengarnya lagi. Karena orang tadi, yang bekerja dengan HARP. HARP telah dianggap oleh banyak orang, sebagai teori konspirasi, dan semua hal-hal yang menyertainya. Mereka telah mengakui, hal yang dituduhkan yakni memanipulasi lapisan ionosfer. Dan sekarang orang-orang mengesampingkan hal itu begitu saja. Mereka bahkan bisa membuat gempa bumi. Tesla pernah menghasilkan gempa bumi, secara kebetulan. Dan ini terjadi di New York, ketika mereka sibuk dengan percobaannya. Dan mereka memiliki teknologi itu, dan bisa menggunakan teknologi itu. Baiklah, kita sekarang melihatnya dari sudut pandang keagamaan. Rumah tangga yang terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Itu kata Alkitab, Markus 3 ayat 25. Bagaimana dua orang bisa berjalan bersama-sama, jika mereka tidak saling sepakat? Sebuah rumah tangga yang terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Dan jika terjadi keruntuhan, ini akan sangat dahsyat. Nah, ketika Yesus ada di bumi, dan iblis mencobai dia, di padang gurun pencobaan. Bukankah iblis membawa Yesus ke sebuah gunung yang sangat tinggi, dan menunjukkan seluruh kerajaan dunia?
dan menawarkannya kepada Yesus, jika Yesus mau menyembah sujud kepadanya. Tetapi Yesus menolaknya. Yesus menolak menyembahnya, karena engkau harus menyembah sujud kepada Tuhan Allahmu. Dan hanya kepada Dia saja, engkau mesti melayani. Nah, bayangkan kesombongan. Dalam mengambil alih, atau berpikir memiliki suatu hal, yang diserobot begitu saja, di awalnya. Ini betul-betul suatu kesombongan. Nah, menurut iblis, kerajaan dunia ini milik siapa? Adalah miliknya. Nah, Martin, bagaimana jika kerajaan ini, secara ideologi, sama sekali berbeda? Jika dikaitkan dengan budaya, dengan agama, dengan falsafahnya. Katakan saja, budaya ini sangat-sangat berbeda. Apakah kemudian rumah ini terpecah-pecah? Ya, nampaknya terpecah-pecah. Jadi, hanya ada satu kemungkinan di sini. Atau mungkin dua kemungkinan. Satu kemungkinan, yang saya lihat, setan telah kehilangan kendali atas segala sesuatunya, dan segala sesuatunya telah terlepas dari cengkeramannya. Kemungkinan kedua, adanya metode dalam sikap gilanya. Ordo up kau. Benar, keagamaan terpecah-pecah. Satu negara, menjadi negara Muslim. Negara lainnya menjadi negara Kristen. Mari kita ciptakan kelompok-kelompok ekstrim pada dua kelompok itu. Dan mari kita ciptakan kekacauan. Sampai umat manusia, sudah tidak tahan lagi kepada kekacauan. Dan membuat mereka merasakan kepedihan. Apakah setan telah melakukannya? Apakah setan telah melakukannya dalam lingkup politik? Apakah setan telah melakukannya dalam lingkup militer, dalam lingkup ekonomi, dalam lingkup keagamaan? Apakah setan telah melakukan dalam lingkup filsafat? Apakah kita memiliki filsafat berbeda di bagian dunia berbeda? Di beberapa negara, mereka berkata, kami hanya akan melayani agama tertentu. Apakah mereka menjadikannya sebagai agama negara? Apakah adanya teroris yang ingin membinasakan orang yang tidak selaras dengan mereka? Dan sekarang, siapa yang seharusnya akan menyatukan mereka semua? Setan itu sendiri. Dan siapa yang dipakai setan guna melakukannya? Paus. Baik, jadi siapa yang menghasut semua hal ini? Bukankah mereka berkata, akan lebih bagus jika Paus hadir dalam COP27? Sudah pasti, itulah sebabnya kita membuat episode ini, mengenai surat Paus. Karena segala sesuatunya adalah mengenai Laudato Si, dan sebenarnya ini adalah tentang agendanya. Jadi, apakah semua dunia ekonomi mesti datang dan melakukan persetujuan dengan Paus? Ya. Apakah Paus menyatukan seluruh dunia keagamaan baru-baru ini? Agar datang di Kazakhstan guna menandatangani dokumen, agar menerima aturan iman satu sama lain, tanpa argumentasi. Siapa yang menciptakan aturan iman? Setan yang menciptakan aturan iman. Apakah setan teman besar Alkitab? Tidak. Apakah setan melecehkan Alkitab? Ya. Bukankah kelompok Jesuit menyebut Alkitab sebagai ular berbisa? Bukankah mereka menamai receive text sebagai ular berbisa? Ya. Itulah sebabnya, saya sangat menyukai receive text. Ini pasti kebenaran, karena kaum Jesuit membencinya. Apapun yang dibenci Jesuit, saya mesti sangat menyukainya. Apakah mereka sangat menyukai perubahan iklim? Ya. Maka saya mesti membencinya. Mengapa? Karena itu tidak benar dan karena adanya rencana tertentu dengan hal itu. Jadi, adanya rencana, atau agenda. Mestikah kita menengok ke belakang layar? Ya, semuanya. Jadi ini bukan rumah tangga yang terpecah-pecah. Dia memiliki rencana, dan rencananya adalah guna menyatukan umat manusia, menentang orang-orang yang mempercayai Alkitab. Karena, dari mana munculnya perubahan iklim? Dari evolusi? Karena orang yang mempercayai Alkitab, akan berdiri mempertahankan Alkitab. Mereka tidak akan mengangkat senjata, guna membinasakan orang, melainkan akan memakai suara dan lidah mereka. Guna memberitakan pekabaran. Karena itu merupakan suatu perintah di dalam Alkitab. Pergilah kamu ke seluruh dunia dan beritakan Injil. Dan kamu akan menginjak ular. Bukankah dikatakan demikian? Ya. Mereka akan menginjak ular. Mereka akan menginjak kalajengking. Apakah akan menyengat dan menggigit? Jadi akan terjadi perang. Perang ideologi. Ya. Jadi, Martin, dunia ini terbagi-bagi. Tetapi terbagi-bagi, karena dirancang demikian. Tepat sekali. Karena pihak yang mengaku memiliki,
adalah sama seperti perusahaan-perusahaan raksasa, yang memiliki ribuan produk di pasaran. Berlomba-lomba untuk pangsa pasar. Saling mengiklankan menentang satu sama lainnya, tetapi semuanya milik perusahaan yang sama, begitulah cara kerjanya. Jadi, mari kita kembali meneliti beberapa pernyataan mereka. Mereka menyatakan akan terjadinya penghancuran lapisan es sangat besar. Nah, di sini ada artikel tanggal 2 Oktober tahun 2022, Bom Iklim. Lapisan es Greenland pulih, dengan para ilmuwan yang mengatakan lapisan es yang hilang sebelumnya, disebabkan oleh pemanasan alami, bukan oleh emisi CO2. Bukankah itu kebalikan dari apa yang sedang mereka nyanyikan? Ya, kebalikan sama sekali. Jadi, jika Anda sering melontarkan dusta, apakah pada akhirnya akan diterima? Jika kita melihat semua orang yang kita tunjukkan di dalam video, dalam film tadi. Semua anak muda itu, Greta dan wanita baru ini, semuanya, apakah mereka sudah melihat hal ini? Apakah menurutmu, mereka sebenarnya melihat data ini? Mereka akan membuangnya ke tempat sampah, karena tidak selaras dengan wacana mereka. Jadi dalam dunia ilmiah, para ilmuwan dunia mencoba memahami penyebab alami apa yang ada di belakang perlambatan tiba-tiba. Pemanasan lapisan es Greenland di musim panas dan mencairnya es yang terjadi di tahun 2010. Penemuan itu sangat membingungkan pemikiran ilmiah yang diakui dan bersifat sederhana, yaitu karbon dioksida yang dihasilkan manusia. Dalam pembakaran bahan bakar fosil, menjadi hal utama, jika bukan hanya sekedar pendorong dari kenaikan suhu global atau penurunan suhu. Martin, berapa banyak emisi karbon yang ada selama kebakaran hutan? Bertonton. Suatu pemikiran yang membawa banyak penggiat hijau mengeluhkan bahwa iklim akan berhenti berubah jika masyarakat mematuhi agenda emisi CO2, net zero. Net zero CO2 artinya Anda mesti berhenti bernafas. Tepat sekali. Jika ada net zero CO2, maka tidak ada kehidupan. Jadi, adanya semua orang-orang hijau ini yang terlibat. Nah, ada pidato di Parlemen Eropa beberapa waktu lalu, di mana seorang politikus secara terang-terangan mengatakan, satu-satunya hal hijau yang dia hormati adalah kermit si kodok. Di sini ada diagram dari perluasan lapisan es Arktik, kawasan lautan dengan sekurang-kurangnya 15% es laut. Dan jika kita melihat mulai bulan Juni, Juli, Agustus, September dan Oktober. Dan Anda melihat berbagai tahun, mulai dari tahun 2022, dan kembali ke tahun 2012. Dan 1991, dan seterusnya dengan tahun 2010 sebagai garis tengahnya, lihat saja diagramnya. Martin, apa yang berubah dalam tahun-tahun itu? Pola yang sama, berulang-ulang. Tepat sekali. Turun sedikit, lalu naik. Masalahnya adalah, bahwa mereka mengatakan, ini akan terus-menerus dan menghilang. Jadi, nampaknya ada siklus di bumi. Dan beberapa siklus ini berlangsung tahunan. Ada juga yang siklus 7 tahunan. Dan ada juga siklus dengan periode yang lebih panjang. Jadi adanya berbagai siklus. Jadi, katakan saja adanya siklus musim kering, yang bisa berlangsung selama 7 tahun. Atau siklus 3 tahun. Lalu Anda keluar dari siklus itu, seperti yang kita lihat di video. Ketika mereka meramalkan, padang pasir akan tetap seperti itu, dan menjadi norma baru. Dan sekarang kita ada dalam siklus banjir. Padang pasir menghilang, dan kita sedang tenggelam. Dan kemudian dalam siklus 7 tahunan selanjutnya, kembali kita memasuki siklus kekeringan. Dalam kehidupan saya sudah mengalami siklus itu, di pedesaan di mana saya tinggal. Dan itu akan terus berlangsung. Di dalam Alkitab, adanya siklus 7 tahunan dan siklus 3,5 tahunan. Tibanya musim kering, tanpa hujan. Kemudian adanya awan gelap hitam yang muncul, dan saya mendengar adanya hujan sangat lebat. Jadi apakah ada siklus pada masa itu? Ya. Nah, siapa yang mengatur siklus itu? Allah. Nah, apakah menurut Anda, Allah juga menaruh siklus ke dalam dunia? Apakah Allah menaruh siklus alami 7 tahunan ke dalam hal-hal di dunia? Ya. Dan apakah Allah berkata, jika engkau menyucikan tahun Sabat, maka hal-hal akan pulih?
Jadi siklus telah menjadi bagian tak terpisahkan dari keberadaan umat manusia. Apakah mudah bagi mereka, jika mereka memiliki agenda? Jika Anda memasuki siklus kekeringan, atau memasuki siklus hujan yang berlebihan dari biasanya. Untuk membuat topik iklim besar, dari hal tersebut, jelas sekali. Apakah mereka melakukannya? Memang. Tetapi harus ada agenda, karena mesti dilakukan agar orang-orang tidak menyadari, mereka sedang disesatkan. Jadi jika siklus normal, dan mereka tidak sibuk dengan agenda mereka, pastilah mereka berkata, ini tidak benar. Seperti berita yang kita tunjukkan di WhatsApp sebelumnya, ketika mereka berkata, wah, ini gelombang panas terbesar yang pernah menghantam Inggris. Kemudian kita menunjukkan sebuah artikel siaran berita. Dari tahun-tahun yang sebelumnya, yang bahkan lebih panas. Dan memang ini pada zaman generasi yang sebelumnya, sehingga generasi yang sekarang tidak menyadarinya. Baiklah, jadi World Economic Forum. Jika Anda melihat nama itu, di agenda pihak mana mereka akan berada? Jelas bukan di pihak Allah. Pasti di Kermit si kodok. Di pihak hijau. Kecuali Kermit si kodok membicarakan hal yang masuk akal. Sekarang, mari kita menyimak, apa yang akan mereka katakan. Kejadian-kejadian cuaca ekstrim, yang menurut para ahli dihubungkan dengan krisis iklim, telah semakin sering terjadi dan lebih merusak. Selama 150 tahun, kita telah membangun suatu dunia yang didasarkan kepada dugaan bahwa kita bisa mengeksploitasi bumi secara cuma-cuma, dan sekarang berubah secara dramatis dengan dampak yang ada sekarang. Krisis iklim adalah suatu ancaman berlipat-lipat, yang artinya ini memperburuk keadaan. Ketidaksetaraan yang ada di dalam masyarakat kita. Dampaknya sangat terasa oleh penduduk asli berkulit hitam dan komunitas kulit berwarna. Kita tahu transisi ini memerlukan suatu adopsi cepat dari banyaknya teknologi baru. Dan pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana cara menemukan hal yang tepat, guna membiayai teknologi ini? Mereka telah mengeluarkan sejumlah dana, ditambah 2,5 hingga 3 triliun dolar setiap tahunnya, yang mesti dicari, agar bisa membuat emisi itu menjadi rendah. CNN adalah penyedia layanan berita global yang beroperasi di banyak pasar berbeda, dengan banyak jenis regulasi. Dan cara berpikir Anda mengenai topik itu. Tentang hal utama dari amandemen pertama yang dikaitkan dengan pembicaraan lingkungan global. Ada suatu studi yang kami tuliskan di CNN, yaitu mengenai studi penjagaan berita dari TikTok, yang menemukan bahwa dalam pencarian bagi informasi mendasar mengenai kabar berita, dalam hampir 20% dari video yang memuat hasil pencarian, mengandung informasi yang salah. Ini meliputi dari pemilihan umum Presiden Amerika Serikat tahun 2020, hingga perang Rusia-Ukraina, dan informasi yang salah mengenai aborsi. Jadi adanya masalah dengan platform yang bertindak sebagai penyedia informasi, dan para pendengar muda yang datang ke platform itu, guna mencari informasi, mungkin tidak diperlengkapi dengan hikmat memilih, juga tidak diperlengkapi dengan media bacaan hal yang benar dan hal yang tidak benar. Dan ternyata hal ini, yang mereka temukan. Jadi bagi saya, diskusinya harus tetap berada dalam lingkup itu. Ini bukan sekedar apa yang dapat dikatakan, atau tidak dapat dikatakan, melainkan cara kita menangani informasi, dan apa yang kita sodorkan, apa yang kita anjurkan, apa yang muncul paling atas. Sehingga ketika para pemakai dan khususnya para pemakai muda, yang sedang mencari informasi, apa yang akan mereka dapatkan? Kami bermitra dengan Google. Sebagai contoh, jika Anda mengetikkan di Google, perubahan iklim, maka di paling atas dari pencarian Anda akan mendapat segala jenis sumber dari PBB. Kami memulai kemitraan ini ketika kami sangat kaget ketika mengetikkan perubahan iklim ke Google. Kami mendapatkan informasi yang sangat tidak tepat di paling atas. Jadi kami semakin menjadi proaktif. Kami memiliki sains, dan kami pikir dunia mesti mengetahuinya. Dan platform itu sendiri juga sama. Tetapi kembali, ini merupakan tantangan yang sangat besar. Semua sektor masyarakat mesti turut aktif. Jadi, Martin, mereka memiliki sains. Kami yang memiliki sains. Itu yang dikatakan perempuan tadi. Jadi, itu membuat Anda berpikir, jika memang mereka yang memiliki sains,
maka Anda tidak lagi diizinkan merasai apapun. Mereka akan membuat Google dan semua orang lain untuk menyediakan informasi yang mereka miliki. Sains mereka. Nah, hal lain yang muncul, 20%. Sekarang ini, menurut mereka membentuk informasi yang salah. Dan kaum muda mendapatkan informasi, kebanyakannya dari TikTok, seperti yang disebutkan perempuan tadi. Jadi, sekurang-kurangnya ada 20% kebenaran di luar sana. Martin, Anda tidak boleh nakal. Inilah yang dikemukakan oleh World Economic Forum. Dan mereka menampilkan skenario terburuk dari bencana yang terjadi. Apakah mereka menunjukkan hal-hal ini terjadi 1000 tahun lalu? Ataukah terjadi kapan saja? Apakah kita mengalami tsunami? Apa yang terjadi dalam gempa bumi besar Lisabon, bukankah terjadi tsunami besar-besaran yang menyapu Eropa pada masa itu? Martin, Anda bisa saja memainkan permainan ini sesuai selera Anda. Dan kita telah menunjukkan video yang memuat informasi yang tidak tepat. Tetapi kemudian adanya orang-orang berita, seperti perempuan yang dari CNN, mengatakan, sisi yang lain yang memberikan informasi yang salah. Jadi siapa yang mengendalikan media? Mereka. Nah, masalahnya adalah, CNN dengan perempuan tadi, yang mengatakan mereka menginginkan informasi yang sejati di luar sana. Sains mereka harus keluar. Tetapi apakah mereka memang mempraktekkannya? Apakah mereka menaruhnya di luar sana, dalam cara propaganda? Itu yang mesti kita tanyakan. Dan saya heran, dalam program yang sebelumnya, mereka sangat banyak memakai Al Gore. Nah, jika kita menelusuri jejak perkumpulan rahasia Al Gore, ini akan merupakan suatu bacaan yang sangat menarik. Mari kita simak, bagaimana mereka ingin melakukannya di CNN dan forum lainnya. Direktur teknis CNN, Charlie Chester mengatakan fokus selanjutnya dari perusahaan media, yaitu mereka akan menyiarkannya sampai jemu, seperti yang mereka lakukan dengan pandemi, yakni perubahan iklim. Mari kita lihat. Kami akan memulai fokus khususnya kepada iklim, seperti pemanasan global. Dan yang selanjutnya, seperti fokus agar Trump berhenti jadi presiden. It's going to be our focus. Our focus was to get Trump out of office, right? Without saying it, that's what it was, right? Jadi fokus selanjutnya adalah mengenai kesadaran perubahan iklim. Jadi itu akan seperti kisah cerita seperti pandemi. Dan kita akan melakukannya sampai jemu. Yang akan disiarkan terus-menerus. Ini sama seperti pandemi, yang tidak ada batas jelas akhirnya. Sampai masalah itu tidak lagi menjadi masalah. Jadi ini akan memerlukan waktu bertahun-tahun. Jadi, kemungkinan mereka akan terus menyiarkan hal itu terus-menerus. Nah, Anda sudah mendapatkan keterangan dari mulut Direktur Teknis CNN. Dan saya pikir, dia mendapatkan inspirasi dari apa yang ada di dalam gelasnya. Seperti cairan yang Anda minum, begitulah cara Anda berpikir. Bukankah itu seperti anggur Babel? Apakah bir memenuhi syarat untuk anggur Babel? Pastinya begitu. Anda lihat, disitulah kita duduk. Lihatlah orang-orang ini, mereka berbicara, mereka memberi Anda arahan. Mereka ingin menempatkan kebenaran dan mereka memiliki ilmu pengetahuan. Kemudian mereka ingin melakukan dengan cara, sampai orang jemu mendengarnya. Itulah hal yang akan mereka lakukan. Dan ini memualkan. Nah, Martin, apakah mereka bisa memakai media guna menunjukkan hal-hal yang lebih buruk dari kenyataan yang ada? Ya, agar menjadi heboh dan mempengaruhi perasaan. Ya, membangkitkan emosi. Jadi, ini sangat menarik. Mari kita lihat apa yang mereka lakukan dan bagaimana mereka melakukannya. Saluran cuaca sekarang merespon kepada laporan bahwa salah satu reporter mereka melakukan pemberitaan palsu ketika meliput berita angin topan Florence. Kemungkinan video terlihat di Facebook ketika reporter itu berupaya menjaga keseimbangan tubuhnya. Nah, saya berada di Wilmington, Carolina Utara, di garis pantai. Sekarang juru bicara saluran cuaca membela reporter itu dengan berkata, penting untuk mengetahui dua orang yang berjalan di latar belakang, berjalan di atas beton, sementara reporter mencoba berdiri tegak di rumput basah.
Juru bicara ini selanjutnya mengatakan, reporter ini sedang kelelahan, setelah melaporkan hingga jam 1 malam. Angin kencang sekali. Untuk mengeluarkan truk, kami harus menunggu angin mereda, dan tidak mungkin itu terjadi sampai besok. Angin yang sedang bertiup kencang. Angin akan bertiup melalui gedung-gedung itu. Dan, maksud saya, akan ada sesuatu yang mempekerjakan 2 kali hanya karena cara menyalurkan melalui gedung-gedung itu. Jadi kita mesti berhati-hati, ada banyak jendela, akan banyak serpihan yang berterbangan. Jadi kami akan mengupayakan sebaik mungkin dalam memberikan liputan. Nah, Martin, saya teringat ketika masih kanak-kanak, berjalan di Cape Town. Melawan angin yang datang dari tenggara. Dan Anda mesti berjuang dan memegang tonggak di mana saja. Saya pikir perubahan iklim telah menjadi kebalikannya. Saya pikir keadaan menjadi lebih buruk ketika saya masih muda. Ketika saya masih kecil, saya sangat mudah terbawa angin. Sedangkan sekarang, saya tidak mudah terbawa angin. Jadi saya pikir anginnya berkurang kekuatannya. Dan saya pikir terbawa angin bisa juga berarti keadaan mental. Martin, Anda dibohongi. Lalu semakin dibohongi. Lalu ada kebohongan-kebohongan ini. Dusta yang dibuat. Dan kembali, ini berawal dari film yang berjudul The Letter, Surat Paus Francis. Yang memberitahumu bahwa iklim adalah sebuah mimpi buruk. Lalu adanya pihak CNN, media, yang mengatakan, kami yang memiliki sains. Kami mesti memberitakan hal ini. Tetapi kemudian Anda disajikan informasi palsu. Baiklah, untungnya, kita memiliki juru selamat yang membawakan kebenaran, seperti Elon Musk. Dia akan mengatur Twitter yang benar, dan Anda hanya mengatakan hal yang benar. Elon Musk telah mengambil alih perusahaan Twitter dan memecat eksekutif puncak. Karena mereka sangat menerapkan penyensoran. Menyensor ideologi politik. Menyensor presiden. Menyensor siapapun yang mereka kehendaki. Salah memberi informasi. Tetapi sekarang, semuanya akan benar. Elon Musk telah lengkap dalam pengambilan alih Twitter seharga $44 miliar. Sebuah sumber yang mengetahui pengambil alihan itu, memberitahu CNN pada hari Kamis. Yang menempatkan orang terkaya di dunia itu, guna mengelola salah satu platform sosial media dunia, yang paling berpengaruh. Mungkin, sesegera mungkin, banyak yang akan melihat, seberapa cepat Elon Musk bisa membawa mantan Presiden Donald Trump, kembali ke platform Twitter. Seperti yang pernah dikatakannya. Tergantung kepada pengaturan waktu, pergerakan semacam itu, dapat sangat berdampak kepada pemilihan umum midterm Amerika Serikat. Juga untuk kampanye pemilihan presiden tahun 2024, dalam mengambil langkah-langkah itu. Musk bisa secara sendirian mengatur media, dan ekosistem politik, membentuk kembali ceramah umum secara online. Dan yang mematahkan lingkungan yang baru bertumbuh dari properti sosial media kaum konservatif, yang muncul terutama. Dalam respon atas keluhan, atas pelarangan, pembatasan di Twitter dan pelayanan mainstream lainnya. Martin, apakah Elon Musk pergi mengunjungi Paus? Sesaat sebelum dia mengambil alih Twitter. Apakah eksekutif Google dan semua media lainnya juga pergi mengunjungi Paus? Ya. Pejabat Uni Eropa memperingatkan Musk, dia mesti mengikuti aturan mereka, ketika dia membeli Twitter. Jadi ketika Elon men-tweet, burung sekarang bebas. Dalam responnya Brenton mengutip kicauan Musk, mengatakan, burung akan terbang, mengikuti aturan kita. Jadi, Martin, siapa yang membuat aturan? Apakah Musk, atau orang-orang di belakang layar? Orang di belakang layar. Mereka selalu memiliki perusahaan di garis depan, atau orang di garis depan. Harus mengambil semua hal ini. Yang nampaknya seperti kebebasan. Yang sebetulnya masih ada penyensoran. Saya pikir tidak ada bentuk sosial media atau platform apapun itu, yang tidak dimanipulasi. Baiklah, di sini ada gambar Musk yang memakai kostum Halloween-nya. Dan nampaknya kostum ini harganya $7.500. Dan di bagian dada, ada gambar kambing yang disertai salib yang terbalik. Nah, ini tentunya sekedar lelucon. Tetapi itu juga bisa menunjukkan suatu kesetiaan kepada kelompok atau ideologi tertentu.
Atau bisa juga sekedar lelucon. Kita tinggalkan saja bagi orang-orang untuk memutuskan sendiri hal itu. Tetapi yang ini bukan lelucon. Mas dan anak laki-lakinya muncul dengan paus. Mengapa mereka semua harus menghadap paus? Siapa yang menulis surat? Paus. Paus yang menulis surat. Siapa yang mesti menari, yang selaras dengan nada surat paus? Semua orang. Karena surat paus ditulis untuk seluruh umat manusia. Benar. Jika Anda membaca Alkitab dan tahu siapa yang menulis surat. Martin, jika Anda mendapat surat di kotak pos, yang berkata kepadamu, ini adalah surat guna dipatuhi, yang ditulis oleh Antikristus. Apa yang akan Anda lakukan? Apakah Anda akan bersemangat dan berkata, mari kita turuti? Mungkin jika Anda disurati seperti itu, Anda akan patuh. Jika Anda belajar Alkitab, kepada apakah Anda akan menggolongkan kepausan? Di pihak itu. Nah, menurut kitab suci, siapa yang memberi kekuatan dan kekuasaannya yang besar? Naga. Dan menurut kitab suci, naga itu siapa? Setan. Jadi, ketika Anda menerima surat, dengan perangko yang bergambar kambing dan salib terbalik, yang mengatakan, ini adalah surat dari naga, melalui juru kabarnya, yaitu binatang. Apakah Anda mau melompat dan melakukan suruhannya? Tidak. Martin, Anda antisosial. Apa yang terjadi dengan Anda? Ini menjadi masalah. Saya mendapat surat dari tempat lainnya. Ah, Anda mendapat surat lain. Anda memiliki surat ini. Sudahkah Anda membaca kitab Wahyu? Ya. Apakah ada surat-surat di dalamnya? Ya. Surat-surat yang dituliskan untuk jemaat-jemaat. Apakah ada surat yang dituliskan untuk jemaat Laodikia? Ya, surat untuk gereja-gereja adalah surat untuk umat manusia. Jadi surat ini ditujukan untuk umat manusia. Mengapa tidak ada orang yang heboh dengan surat-surat itu? Sedangkan surat paus ada di semua media. Dan semua platform yang bisa Anda bayangkan. Ada catatan kecil yang menarik di sini, mengenai kendaraan ruang angkasa yang dibangun Mas. Yang membawa orang pergi pulang, berbentuk naga. Ini sekedar informasi. Martin, jika Anda menaruh dua hal itu bersama-sama, maka itu masuk akal, karena menurut kitab suci, dia menerima perintah untuk berbaris dan instruksi. Harus selaras. Apa yang terjadi di zaman abad pertengahan, ketika Anda menentang organisasi ini? Anda bisa disiksa. Apakah kita kembali berada di tepi jurang situasi yang sama? Jika Anda berbeda dengan wacana, khususnya wacana perubahan iklim, bagaimana Anda bisa dikucilkan? Dan mereka tidak segan-segan menyiksa Anda dalam pemikiran Anda agar selaras dengan mereka. Jadi mereka bisa saja melakukan penyiksaan memakai air. Jika Anda pergi melihat beberapa tempat penyiksaan di zaman abad pertengahan, dan melihat peralatan penyiksaan yang mereka pakai, ada banyak gambar-gambarnya. Saya sudah pernah melihatnya ketika saya berada di Nuremberg, di balai kota, di mana binatang dalam kitab Wahyu digambarkan. Lalu kami menanyai orang-orang yang kebetulan lewat, apa artinya ini? Tidak seorang pun yang tahu. Tidak peduli dari latar belakang pendidikan apapun orang itu. Pada akhirnya, kami mengetuk pintu, dan meminta guide, yang membawa keliling dan menunjukkan ruang-ruang penyiksaan zaman abad pertengahan, dan seterusnya. Dan kami menanyai dia, apa artinya semua ini? Dia sama sekali tidak mempunyai petunjuk. Dan semua itu, ditaruh di sana, agar umat manusia tidak melupakan. Tetapi umat manusia telah melupakan. Dan umat manusia, telah kembali disesatkan untuk mempercayai dusta dan propaganda. Mari kita melihat beberapa kisah media, di mana mereka menyiarkan agenda mereka. Apa yang kita lakukan, guna meningkatkan pasokan diesel, seperti yang dikatakan pengelola informasi energi, hingga tanggal 14 Oktober. Amerika Serikat hanya memiliki 25 hari pasokan, dengan bagian timur laut Amerika Serikat dan New York yang sudah membatasi pendistribusian minyak pemanas ruangan. Apa yang mesti kita lakukan demi menghadapi musim dingin, dan meningkatkan drastis pasokan diesel? Saya akan menjawab pertanyaan mengenai diesel, karena saya tidak memiliki data mengenai pertanyaan lainnya. Jadi saya akan jawab yang itu. Tetapi secara umum, Presiden telah sangat berupaya.
agar semua kita siap untuk fluktuasi yang akan terjadi. Dan agar harga BBM menurun, yang saya kira itu penting. Tetapi kita juga mengupayakan dalam menolong rekan-rekan dan mitra kita di Eropa, yang juga akan menghadapi masa panjang musim dingin beku. Kita telah menggandakan ekspor gas alami di bulan Maret ke Eropa. Kita telah melipat gandakan komitmen kita yang berkaitan dengan ekspor gas alami ke sana. Dan kita juga telah bekerja sama dengan pasokan asing gas alami dan minyak, agar kita bisa menolong mitra Eropa kita, agar mereka bisa meningkatkan penyimpanan dan pasokan mereka sendiri. Ada laporan di New York Times yang memberitakan para pejabat Amerika Serikat berpikir mereka telah mengadakan kesepakatan dengan Saudi sebelum presiden pergi ke Jeddah. Di Saudi Arabia, dalam pertemuan dengan putra mahkota, mereka berpikir telah mengadakan kesepakatan mengenai pasokan minyak dan harga minyak. Tetapi pihak Saudi keluar dari kesepakatan itu, jadi apa komentar Anda? Jadi, kita sudah sangat jelas bagaimana bagian dari laporan itu telah salah. Dan adanya beberapa perubahan yang telah dibuat dalam laporan itu. Juga sudah dijelaskan, perjalanan kami ke Timur Tengah bukanlah mengenai minyak, melainkan agar harga BBM menurun. Lalu kenapa adanya permasalahan dengan Saudi yang meninggalkan kesepakatan? Perjalanan presiden bukanlah mengenai minyak. Saya punya pertanyaan terakhir. Saya memang mengadakan perubahan untuk industri minyak. Ini adalah pernyataan besar. Ya, ini adalah pernyataan besar. Saya akan menghentikan. Mengapa Anda melakukan hal itu? Karena industri minyak menyebabkan polusi sangat besar. Disinilah cara penanganannya. Jika boleh saya menyelesaikan kalimat saya. Karena ini mesti digantikan oleh energi yang bisa diperbarui dari waktu ke waktu. Dan saya telah berhenti memberikan subsidi federal kepada industri minyak. Kami tidak akan memberikan subsidi federal untuk BBM, maaf, kepada solar dan angin. Mengapa kita mesti memberikan subsidi kepada industri minyak? Memang kita mendapat subsidi untuk energi solar dan angin. Itu merupakan pernyataan terbesar yang berkaitan dengan bisnis. Karena pada dasarnya, apa yang dikatakannya, dia akan menghancurkan industri minyak. Maukah Anda mengingat Texas, Pennsylvania, Oklahoma? Wakil Presiden Biden. Angka-angka Q2 yang dibandingkan ke tahun lalu. Warna coklat gelap adalah tahun ini yang dibandingkan dengan tahun lalu. Lihat saja angka-angkanya. Ini sangat drastis untuk Exxon, Chevron, Shell, BP. Suatu profit yang hancur untuk tahun ini dibandingkan dengan tahun lalu. Adalah menjadi kewajiban utama saya untuk menjelaskan kepada dunia. Untuk mengalami kehilangan persediaan darurat. Bisa menjadi hal yang memedihkan di bulan-bulan yang akan datang. Martin, perusahaan-perusahaan telah mencatat rekor pendapatan. Tetapi harga BBM telah naik tajam. Dan tidak ada persediaan. Benar. Alasan mengapa tidak ada persediaan, karena mereka tidak menginginkan persediaan. Dan dia baru-baru ini, mengatakan harga BBM menurun, ketika dalam kenyataan yang ada. Saya pikir itu sangat mudah, karena harga BBM sudah meningkat. Lihat saja negara kita telah mengalami kenaikan harga BBM sekitar 50 atau 70%. Sejak awal tahun. Dan mencatat rekor tertinggi. Dan mereka juga mengatakan akan adanya kelangkaan. Nah, apa yang menjadi sasaran mereka? Diesel. Mengapa diesel? Karena kaum petani, industri BBM dan listrik. Energinya. Nah, hal yang menarik ialah truk, atau segala sesuatu yang mengangkut beban berat. Harus memakai BBM diesel. Karena diesel memberikan torsi maksimum dengan putaran mesin rendah. Sedangkan bensin, memberi Anda torsi maksimum dengan putaran mesin tinggi. Jadi Anda tidak bisa menarik beban, melewati bukit-bukit, gunung-gunung. Dan menghela beban berat memakai putaran mesin tinggi. Anda harus memakai putaran mesin rendah, tetapi torsi maksimum. Karenanya mesin diesel yang bisa menjalankan industri pengangkutan. Industri derek atau industri kerja dengan beban berat. Jika Anda menghancurkan hal itu, maka Anda meningkatkan semua harga yang terkait. Karena segala sesuatu ditarik oleh diesel. Makanan diantarkan ke toko, atau kemanapun. Harus memakai bahan bakar diesel. Jadi diesel disasar. Jadi apakah ada agenda di situ? Tentu saja. Apakah ini dikaitkan dengan perubahan iklim? Sekarang mereka mengatakan, mari kita beralih kepada kendaraan listrik.
Tahukah Anda, guna menghasilkan baterai untuk kendaraan listrik lebih menghasilkan emisi karbon, dibandingkan dengan yang dihasilkan mesin diesel secara umum. Anda tidak bisa menghasilkan baterai tanpa memakai bahan bakar fosil. Ya, tidak bisa. Jadi, produksi baterai lebih memerlukan bahan bakar fosil dibandingkan dengan kendaraan yang biasa Anda pakai. Jadi, argumentasi mereka tidak masuk akal, dan terbalik. Itulah sebabnya, mereka pasti memiliki suatu agenda. Jutaan penduduk Inggris terkena resiko kemiskinan, kematian karena rumah dingin ketika harga energi meningkat tajam. Suatu yayasan amal Inggris memperingatkan jutaan orang di Inggris, terkena resiko kemiskinan dan kematian. Martin, apakah ini hanya di Inggris, atau seluruh wilayah beriklim dingin di seluruh dunia? Seluruh belahan dunia bagian utara sebenarnya. 10.000 orang meninggal setiap tahun di Inggris, karena rumah yang dingin. Angka itu akan meningkat tajam, kata mereka. Kita akan mengalami epidemi rumah dingin di seluruh Inggris. Ini bisa menyebabkan masalah kesehatan mental, dalam kesehatan yang buruk. Apakah mereka memiliki agenda? Bukankah menarik, 2 tahun silam, kita menunjukkan laporan Deagel? Dan itu tidak disebabkan oleh peperangan, atau pandemi. Apakah bisa disebabkan oleh apa yang disebut sebagai obat untuk pandemi? Apakah bisa karena perubahan iklim? Apakah bisa karena manipulasi industri? Atau karena tidak adanya listrik dan kedinginan. Jadi ada beberapa faktor yang muncul. Tetapi semuanya itu bisa merupakan bagian dari agenda tertentu. Baiklah, ada pertanyaan lainnya, jika memang ada yang disebut sebagai kelangkaan bahan bakar fosil. Mengapa OPEC mengurangi produksinya? Mengapa SEI tadi memperingatkan dunia? Apakah keuntungan mereka menurun? Tidak. Nah, Martin, adanya orang-orang yang sudah mempelajari topik ini. Dan sekarang kita akan menyaksikan video oleh Profesor Yonatan Duby. Dia berasal dari Israel, di mana dia akan membahas topik ini. Dan kita akan melihat adanya aspek lain mengenai topik perubahan iklim, yaitu bahwa Anda tidak bisa memisahkannya dari aspek keagamaan. Mari kita saksikan apa yang dikatakannya. Saya adalah Profesor Teori Fisika dan Kimia di Universitas Ben Gurion di Israel. Saya juga seorang anggota dari Sekolah untuk Kesinambungan dan Perubahan Iklim. Juga untuk Sekolah Sains Skala Nano di Universitas Ben Gurion. Saya juga menjadi salah satu pendiri dari Forum Israel untuk Paham Rasional Lingkungan, yang pada dasarnya merupakan kelompok ahli yang memberikan nasihat untuk cara berpikir rasional dalam topik yang berkaitan dengan iklim, lingkungan dan energi. Tidak ada hal yang kita sebut dalam sains sebagai bukti senjata api yang berasap bahwa CO2 terkait, bahkan dengan pemanasan besar. Kita sama sekali tidak tahu. Nah, ini merupakan hal yang jarang sekali dikemukakan oleh ilmuwan. Mereka tidak tahu. Ini seperti sebuah pengakuan kekalahan. Tetapi itu adalah kebenaran yang jujur. Ini adalah suatu sistem yang rumit, dan kita tidak tahu. Dan ini dinyatakan di dalam laporan IPCC. Dalam hal yang disebut sebagai keseimbangan sensitivitas iklim, yaitu angka yang mengaitkan suhu ke CO2. Dan di semua tempat, suatu perkiraan kontribusi kepada CO2 tidak berubah sejak tahun 1979. Setelah miliaran dolar diinvestasikan untuk perubahan iklim, kita tetap tidak tahu jawabannya. Saya mengikuti sistem cara berpikir orang-orang ini, di mana ada musuh. Sekarang, manusia menjadi musuh. Saya sangat setuju dengan hal ini. Ketika Anda mencoba melihat akar falsafah di belakang para penyebar panik iklim ini, apa yang Anda temukan yaitu pemikiran. Bukanlah alam yang tidak terdampak, gaya, lingkungan.
Anda mendengar orang-orang berbicara, kita mesti menyelamatkan lingkungan. Apa itu lingkungan? Itu merupakan hal yang tidak bisa disentuh. Apakah itu? Jadi ini terkait dengan hal spiritual, seorang dewi rupanya. Dalam kenyataannya, dan segala sesuatu yang kita lakukan, diukur pertama-tama, bukan seberapa baik untuk manusia. Bagaimana hal itu bisa menambah kesejahteraan umat manusia? Melainkan hal pertama diukur dengan, apakah ini berdampak kepada bumi? Apakah ini berdampak kepada lingkungan? Apakah kita mengubah gaya? Jadi, jika Anda mengikuti cara berpikir ini, maka jelas pengobatannya. Maka tidak akan ada manusia di bumi, dan pemikirannya menjadi lengkap. Nah, menurut profesor ini, dan menurut Anda, Martin, ini merupakan paham ateis yang agnostik. Kita telah membalikkan sesuatu. Kita telah menempatkan bumi sebagai posisi utama, dan umat manusia menjadi posisi kedua. Apa yang dilakukan Allah dalam Kejadian? Allah menaruh umat manusia yang bertanggung jawab atas ciptaan. Jadi kita mengalami pembalikan klasik. Dan saya telah senantiasa mengatakan, setan adalah tuan dari pembalikan. Setan telah mengubahkan posisi lingkungan dan umat manusia secara terbalik. Dia telah mengubahkan posisi laki-laki dan perempuan, terbalik. Setan telah mengubahkan tampuk kekuasaan, terbalik. Setan telah membalikkan posisi anak-anak melebihi orang tua. Di dalam setiap ruang lingkup, setan telah menjadi tuan pembalikan. Dan benar yang dikatakan profesor tadi. Jika Anda ingin lebih mengutamakan bumi, maka Anda harus menghancurkan manusia. Jadi, ini seperti yang sudah kita katakan, jika Anda ingin menghilangkan CO2, mereka tidak bisa menjadi manusia. Nah, siapa yang disebut sebagai pembinasa di dalam Alkitab? Setan. Saya pikir dengan pernyataan itu, kita bisa menyudahi bagian pertama dari diskusi ini. Ya, karena ini baru bagian pertama dari surat yang kita bahas. Kita tidak bisa menyelesaikan diskusi ini dalam satu pertemuan, mesti dua pertemuan. Martin, dunia sedang berada di tepi jurang malapetaka besar. Yang pernah dialami oleh umat manusia. Apakah Alkitab mengatakan, akan adanya masa kesesakan, yang belum pernah terjadi sebelumnya? Siapa yang memperkenalkan masa kesesakan itu? Setan. Dan ketika umat manusia menelan dusta, ditelan bulat-bulat, dan mengikutinya, maka Allah akan bertindak. Dan memberi mereka dusta. Karena mereka menginginkan dusta, maka Allah akan memberikan dusta. Kiranya Allah menjaga kita dari dusta. Mari kita membaca surat yang Allah telah berikan bagi kita, dan mengabaikan surat yang keluar dari pena antikristus. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, dunia sedang disesatkan, guna mengikuti suatu agenda. Tetapi agenda puncaknya. Ketika setan berkata, sujudlah dan menyembahlah. Dan Alkitab berkata, kepada siapa kamu menuruti perintahnya, maka kamu menjadi hamba orang itu. Dan memang adanya agenda untuk membuat kami tunduk dan melayani suatu perwujudan yang telah menyerobot posisi Kristus. Dan Tuhan, kami ingin mengaku bahwa kami tidak akan tunduk kepada siapapun selain kepada Dia yang menebus kami, yang telah menyelamatkan kami dari keadaan kami, dan yang akan kembali menyelamatkan kami dari keadaan ini. Inilah yang menjadi doa kami. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Diproduksi oleh Clash of Minds. Menampilkan pembicara, Walter Veit dan Martin Smith. Ucapan terima kasih yang tulus. Untuk dorongan semangat, doa-doa dan sumbangan finansial yang limpah. Untuk kontak lebih lanjut.
Kami memuji Juru Selamat kami yang setia dan sejati, Yesus Kristus. Untuk kasih karunia dan belas kasihan-Nya, dan untuk hak istimewa bekerja di kebun anggurnya, guna menjangkau jiwa-jiwa bagi kerajaannya yang segera tiba.